Lumen nomor 11.654, 2 Juli 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kurang Percaya. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 8 ayat 26. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius bab 8 diawali dengan kisah Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Kemudian Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Sedangkan dalam bacaan Injil pada hari ini, kita melihat bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Dikisahkan bahwa sebelumnya Yesus berbicara dengan beberapa orang yang mau mengikutinya, namun tidak sungguh-sungguh. Orang-orang ini hendak mengikuti Yesus, namun dengan banyak syarat yang mereka buat sendiri. Sementara Yesus tidak menghendaki hal tersebut. Dan setelah kejadian itu, Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?"
Saudara-saudari terkasih, para murid yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus tidak secara langsung percaya dan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Iman dan kepercayaan para murid Yesus terbentuk atau terbangun secara perlahan-lahan melalui berbagai peristiwa dan tindakan Yesus. Ini penting untuk kita pahami dan sadari. Jangan kita berpikir bahwa para murid yang dipilih secara khusus Yesus adalah kumpulan orang hebat. Sebaliknya, para murid yang dipilih Yesus sama dengan kita. Iman mereka kadang naik, kadang turun. Di saat-saat tertentu begitu yakin dengan Yesus. Namun, di saat yang berbeda iman mereka goyah dan kurang percaya dengan kekuatan dan kekuasaan Yesus. Hal ini dapat kita lihat, baca, dan dengar dalam Injil hari ini saat Yesus menegur para murid yang takut dan kurang percaya kepadanya. Yesus heran dengan sikap mereka, sebab waktu itu Yesus masih ada bersama mereka, tetapi mereka takut dan tidak percaya. Lalu bagaimana jika Yesus tidak bersama mereka? Saudara-saudari terkasih, kita menjadi pengikut Yesus, atau lebih tepat menjadi orang Katolik dengan rentang waktu yang berbeda-beda. Ada yang sedang belajar menjadi pengikut Yesus, atau biasa disebut katekumen. Ada juga yang sudah menjadi pengikut Yesus kurang dari 5 tahun. Dan ada yang lebih dari 5 tahun, bahkan puluhan tahun. Namun, lamanya seseorang menjadi pengikut Yesus atau menjadi Katolik tidak menjamin seseorang semakin beriman kepada Yesus. Misalnya, orang Katolik dan Kristen yang sudah dibaptis lebih dari 5 tahun belum tentu lebih beriman dari orang Katolik dan Kristen yang baru dibaptis. Bahkan muncul fakta yang menunjukkan bahwa orang yang baru dibaptis, khususnya yang baptis pada waktu dewasa, lebih beriman dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan di gereja. Selain itu, mereka juga mempunyai kemauan yang sangat besar untuk menambah pengetahuan imannya. Sementara di sisi lain, kita dapat melihat ada banyak umat Katolik dan Kristen yang tidak berkembang imannya. Malahan, ada yang semakin kurang percaya kepada Yesus Kristus. Kita dapat membandingkan bahwa pengikut Yesus saja bisa kekurangan kepercayaan, apalagi kita yang tidak pernah melihat dan hidup dengan Yesus. Saudara-saudari terkasih, iman kita kepada Yesus akan selalu mengalami pasang surut. Para pastor atau para suster yang rajin dan rutin berdoa juga mengalami pasang surut dalam iman mereka. Apalagi kita, umat Katolik awam yang setiap hari bekerja, entah di rumah, di kantor, di ladang, di kebun, di sawah, di laut, di pasar, di pelabuhan,
atau di perusahaan. Dan ada banyak kegiatan atau situasi yang dapat membuat kita kurang percaya kepada Yesus. Misalnya, orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan dan lupa atau malas berdoa. Lama-lamaan orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan bisa menjadi kurang beriman. Mereka melihat bahwa peran Allah terlihat kurang dibutuhkan, sebab mereka mampu melaksanakan semua pekerjaan dan tugas tanpa masalah. Namun, di saat muncul masalah besar dalam pekerjaan, barulah mereka mencari Yesus. Jika Yesus tidak segera menolong, mereka bisa kehilangan kepercayaan sampai meninggalkan Yesus. Sedangkan ada yang sering tertimpa masalah, sehingga mereka mempertanyakan kasih dan kuasa Yesus dalam hidupnya. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berusaha semakin percaya kepada Yesus? Ataukah kita justru menjadi orang yang kurang kepada Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjadi kecewa dengan para murid yang mudah takut dan kehilangan kepercayaan kepadamu. Kami mohon ampun, sebab kami juga kadang mudah takut dengan masa depan dan kurang percaya dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.